Om Swastiastu Rahajang Wengi ing samudang sareng senami sanewenten ring sejebag jagat Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Jero Gede Sarjana Balian yang menjalani pengobatan medis non medis yang beralamat di Jalan Raya Candidase, depan Bank BPD, masuk gang sekitar 25 meter. Nomor HP 082 236 337 301. Jadi malam hari ini ingin sedikit mengupas tentang sakit jantung ya. Tentang sakit jantung, sehingga kedepannya tidak ada lagi saudara-saudara kita yang teledor dan atau tidak menjaga kesehatannya sehingga hidupnya menjadi menderita ya. Sambil jalan saya ingin mengajak siapapun saudara-saudaraku yang ingin berinteraksi atau bertanya-tanya secara live ya. Dan bisa juga bertanya kalau masalah pribadi via WA. Ya, lagi Om Swastiastu Dewaji Made Gedong Rahajang Wengi, salam hormat saking tiang. Swastiastu Giri Adnyana, salam rahayu Rahajang Wengi. Jadi sekali lagi mari mulai menata diri agar kita bisa menikmati surganya dunia, yaitu hidup tanpa penyakit, hidup tanpa beban, hanya fokus menata diri ke arah yang lebih baik ya. Jadi saya juga ingin menyapa Jero Riase Manik, Swastiastu Made Mulyarte, Jero Swastiastu Rahayu Jero Riase Manik. Wayan Suryani Rahajang Wengi, selamat ulang tahun untuk suami tercinta, bapaknya anak-anak, semoga panjang umur dan murah rezeki. Sekali lagi malam hari ini saya ingin khusus mengupas semampu saya sesuai dengan kepemahaman saya, sehingga kiranya mohon maaf jika ada kesalahan ya. Intinya saya hanya ingin semua pihak paham, sadar, dan akhirnya mulai mencintai dirinya dan juga belajar hidup sehat ya. Jantung atau sakit jantung merupakan pembunuh terbesar di dunia ya. Pembunuh manusia terbesar di dunia. Setiap harinya ada saja orang mati karena sakit jantung, terserang serangan jantung dan atau stroke ya. Jadi jantung. Nah, untuk memahami kenapa sakit jantung itu berbahaya dan apa yang menyebabkan jantungnya sakit, kita pahami dulu tugasnya ya. Tugas dari jantung apa? Tugas dari jantung itu suksma doanya beli jero, ye suksma wali.
Jadi tugas dari jantung itu apa? Yang harus kita pahami dulu tugas dari jantung. Fungsi dari jantung di dalam tubuh kita apa? Yaitu memompa darah, mengalirkan darah. Jadi artinya kalau dia mengalirkan darah sampai dia menjadi sakit, penyebabnya apa? Nah gitu. Jadi agar semeton tiang sareng sami, agar saudara-saudaraku semua bisa sedikit memahami kenapa bisa terkena sakit jantung, kan gitu ya? Okay, brother, as you know, I always drink something when I'm talk, ya. So tonight, I drink a glass of milk. Wayan bagus. Bunda Maha, gede yokam sartika jero pingit, si an saudaraku di Lopina, swastiastu rahajang wengi, dumugi sami sehat lan rahayu. Sekali lagi sambil jalan saya mengundang semua pihak yang sekiranya ingin bertanya-tanya seputaran kesehatan. Sakit apa aja dari ujung kaki sampai ujung rambut, sakit dalam ataupun luar, medis ataupun non medis ya. Sambil jalan saya ingin mengupas tentang sakit jantung untuk memberikan sedikit pemahaman kepada saudara-saudaraku terkasih agar sekiranya terhindar dari yang namanya sakit jantung ya. Sekali lagi, sekiranya agar semeton-semeton tiang terhindar dari sakit jantung dan atau bisa menjaga diri, menata diri sejak dini. Sekali lagi, sebelum saya mengupas lebih jauh, mari bersama-sama kita memahami dulu fungsi jantung itu apa? Fungsi jantung itu adalah sebagai pemompa darah dan atau mengalirkan darah dan atau mengirim sari-sari makanan, vitamin, mineral yang ada di darah dengan cara memompa. Itu dulu, pahami dulu ya. Pahami dulu satu. Jadi tugas jantung adalah untuk mengalirkan darah. Jika darah mengalir dengan baik, jika saluran darah kita semuanya bagus, otomatis jantung kinerjanya akan ringan dan tidak akan ada masalah. Sekali lagi, jika pembuluh darah kita semuanya tidak ada penyumbatan, jadi darah itu akan mengalir dengan baik dan si jantung pun akan bekerja dengan ringan ya. Terus kenapa kok bisa akhirnya kita terkena penyakit jantung? Nah ini, sekarang kita lebih naik lagi ya. Kenapa kita bisa terkena sakit jantung? Jantungnya sakit. Nah, jika kita sudah paham fungsi jantung itu adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh sampai dia menjadi sakit, artinya sudah terjadi pendangkalan atau penyempitan pembuluh darah, sudah terjadi penyumbatan di banyak titik, akhirnya menyebabkan kinerja jantung menjadi berat.
Lama-kelamaan jika dibiarkan seperti itu, maka akhirnya jantung menjadi sakit, jantung menjadi lelah, gitu ya. Jadi paham ya? Yang menyebabkan kita sakit jantung itu karena banyaknya penyumbatan pembuluh darah. Dari penyumbatan akhirnya menyebabkan terjadinya peradangan, sehingga di kedokteran akan disebut ada penyempitan pembuluh darah jantung. Sehingga terkadang orang yang sudah memiliki banyak penyempitan di pembuluh darah melakukan olahraga yang cukup berat, akhirnya dia mati atau amore ngacintia. Itu kenapa? Karena di saat kita berlari akan terjadi gerakan pemompaan yang kencang, tetapi pembuluh darahnya kebanyakan tersumbat, akhirnya terjadi pembesaran pembuluh darah. Jika elastisitas pembuluh darahnya masih bagus, tetapi jantungnya sudah lemah, akhirnya terjadi serangan jantung gitu. Tetapi jika tiba-tiba melakukan olahraga dan atau salah cara mandi, ingat, salah cara mandi akan terjadi gerak kejut jantung yang mengakibatkan terjadinya pemicu gerakan refleks jantung memompa darah. Jika pembuluh darahnya sudah kaku, bisa jadi terjadi pecah pembuluh darah, akhirnya menjadi serangan stroke. Biasanya itu terjadi di kamar mandi. Makanya banyak sekali yang salah persepsi bahwa menganggap lantai kamar mandi licin, orang tersebut kemudian terjatuh dan kena stroke. Itu tidak benar. Yang benar adalah orang itu mandi langsung menyiram ke kepalanya, karena di sini ada banyak saraf dan juga dekat posisinya dengan jantung, sehingga jantung pun terkejut, saraf-saraf terkejut, terjadilah gerak refleks jantung gitu. Di saat gitu ada gerak kejut jantung, jadi terjadi aliran darah yang begitu cepat, set gitu. Dalam hitungan detik itu, jika pembuluh darah kita sudah kaku, dia akan pecah, plak. Gitu. Jika sudah pecah, tergantung lagi, apakah hanya bocor, apakah agak parah. Nah, itu terlihat dari dia stroke-nya, stroke ringan, stroke berat, apa langsung mati, atau amore ngacintia. Ya, jadi sekarang sudah paham ya? Jadi sekarang sudah paham sama tiang, saudaraku terkasih dimanapun kalian berada, bahwa sakit jantung itu bisa kita hindari. Pahami dulu penyebabnya. Tugasnya jantung sudah tahu, memompa darah, memompa aliran darah. Setelah itu penyebab sakit jantung adalah penyumbatan dan atau penyempitan pembuluh darah akibat salah pola makan. Terlalu banyak makan gorengan, makan makanan berlemak, makan makanan cepat saji. Akhirnya terjadi penyempitan pembuluh darah. Kalau seperti sungai, terjadi pendangkalan. Jika sungai sudah terjadi pendangkalan dan juga ada penyumbatan, saat hujan akan terjadi banjir. Begitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana caranya Pak Jero agar saya tidak terkena sakit jantung? 1. Jaga pola makan. 2.
jaga pola pikir. 3. Jaga pola istirahat. 4. Olahraga yang cukup. Banyak minum air, makan makanan sehat. 4 sehat, 5 sempurna kalau bisa. Kalau tidak bisa, 4 sehat saja. Apakah itu cukup? Tidak. Belum cukup. Ada juga yang harus diperhatikan. Berdiri terlalu lama menyebabkan terjadinya over atau kebanyakan berdiri menyebabkan kaki itu, otot-otot itu stres. Di saat otot-otot stres, dia akan menjadi kaku, juga akan menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang akhirnya otomatis mengganggu kinerja jantung, akhirnya sakit jantung. Itu baru berdiri. Duduk terlalu lama apalagi. Berdiri kan tidak ada yang kepencet. Tapi kalau duduk terlalu lama akan terjadi penekanan pembuluh darah dan saraf yang akhirnya juga akan menyebabkan terjadinya penyumbatan. Apa itu saja? Tidak ada lagi. Salah posisi tidur juga akan menyebabkan terjadinya penyumbatan. Contoh, sering pakai tangan sebagai bantal. Di saat tangan dipakai bantal, akan terjadi kekakuan otot. Yang jika dibiarkan lama-lama, efeknya akan menyebabkan Anda sering sakit di pundak dan leher. Sering sakit pundak dan leher, jika tidak segera diobati, akan sakit ke atas, ke kepala. Jika tidak diobati, yang naik dia larinya ke kepala, yang turun dia akan larinya ke pinggang. Jika tidak diobati lagi, dia akan turun lagi, akhirnya sakit di bokong dan di kaki. Akhirnya lama-lama terjadi kesemutan. Artinya jantung sudah terus dia tersakiti. Itu semutan ya. Jadi paham ya? Jadi akhirnya jantunglah yang satu-satunya menderita akibat dari penyumbatan. Makanya banyak sekali pasien-pasien saya dari luar negeri, dari Amerika, Jerman, Australia, Inggris, India, Taiwan, Filipina, dari Rusia, dari seluruh dunia bisa saya bilang ya. Seluruh pasien-pasien saya yang dari luar negeri, bahkan dokter dari Australia, mereka mengatakan pengobatannya luar biasa. Mereka langsung merasakan efeknya. Bahkan dokter Australia kalah berdebat dengan saya. Kenapa? Karena istrinya yang sakit bisa saya deteksi penyakitnya hanya menggunakan tangan. Pertama-tama istrinya booking pengobatan, tetapi suaminya menolak. Kenapa suaminya menolak? Karena dia seorang dokter. Mereka berdua bertengkar. Setelah itu saya datang. Halo sir, apakah Anda dokter? Dia jawab, ya saya dokter. Terus saya bertanya, apakah Anda belajar untuk menjadi dokter? Ya. Terus saya bilang, saya tidak pernah belajar untuk menjadi penyembuh. Terus saya tanya lagi, apakah untuk mendeteksi penyakit Anda pakai alat? Iya. Dan saya jawab, untuk mendeteksi penyakit saya hanya menggunakan tangan. Saya bertanya lagi kepada dokter itu, apakah jika saya sakit saya datang ke Anda dan Anda tahu penyakit saya, apakah Anda memberikan saya obat? Dia jawab ya. Kemudian pertanyaannya, apakah Anda yang membuat obat itu? Dia jawab tidak. Terus saya tanya lagi, bagaimana Anda bisa meyakinkan saya
bahwa obat yang Anda berikan yang bahkan bukan Anda sendiri membuatnya tidak berbahaya untuk diri saya, tidak berbahaya untuk jantung saya, tidak berbahaya untuk ginjal saya, tidak membahayakan hidup saya. Dia tidak bisa jawab. Terus saya bilang, saya melakukan pengobatan, menggabungkan energi spiritual, karena bahasa Inggris saya tidak tahu apa itu taksu ya. I just say, I do healing combination with spiritual energy and acupressure because I born with a gift. I tell you again, I am a healer. I never learned to be a healer. I born with a gift and I help many people already. I got a gift in my hand and I use spiritual energy to helping people. Jadi saya bilang, mungkin semeton nanti bertanya-tanya, Pak Jero gombal bilang mengobati pasien dari berbagai negara. Saya mantan manajer di bar, di restoran, di nightclub. Saya juga pernah mengajar di Monak Candidasa. Ya harus sombong sedikit ya untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi saya mengatakan begini, saya mengobati pasien dan saya mengecek penyakit pasien hanya menggunakan telapak tangan. Dan saya juga mengobati pasien dengan cara memberikan bimbingan, pemahaman. Jika ada energi negatif, saya bakar, saya keluarkan, terus saya transfer energi positif. Setelah itu, saya gunakan teknik akupuntur karena tangan saya berisi panugrahan, ada banyak senjata di tangan saya. Itulah yang saya gunakan untuk membuka seluruh penyumbatan yang ada di tubuh pasien. Dan juga di saat setelah pengobatan saya berikan air doa. Setelah diberikan air yang sudah didoakan, saya berikan ramuan herbal. Jadi semuanya aman, alami, kembali ke alam, natural. Terus saya ngomong gini sama tamunya, please do not disturb me. I would like to help your wife. Jadi saya bilang sama tamunya, tolong jangan ganggu saya. Saya ingin membantu istri Anda. Kemudian saya bilang lagi, if you are really a doctor, if you are a good doctor, why your wife so skinny? Saya bilang, jika kamu benar-benar dokter, jika kamu benar-benar dokter terbaik, kenapa istrimu sampai kurus seperti ini? Dia tidak bisa jawab. Kemudian saya katakan, look at me, lihat saya. Setelah itu dia berdiri begini. Saya mulai melakukan scan ya. Saya mulai melakukan scan tubuh bagian depan, tangan, tubuh bagian belakang sampai kaki. Setelah itu saya jelaskan. Oke, karena ini ada pertanyaan, saya jawab dulu ya. Karena kasihan. Dari Ayu, Om Swastiastu Ayu, Rahaja Wengi, Suksma atas pertanyaannya. Om Swastiastu Jero, izin konsultasi. Tiang Ayu saking Tabanan sesuai dengan topik sakit jantung dan penyebabnya. Tiang punya ibu kebetulan mengalami penyempitan pembuluh di jantung yang mengakibatkan detak jantung tidak stabil dan kondisi badannya cepat sekali drop. Nike di media
titik-titik dan ring non medis Ibu Tian niki terkena cetik jenis geringsing. Ampura Pak Jero, pertanyaan tiang, apakah bisa disembuhkan Jero? Minimal sehat dan stabil, Suksma. Luar biasa sekali Suksma Hyang Widi, karena malam hari ini ada saudari kita yang luar biasa, yang peduli dengan orang tuanya, bertanya, dan pertanyaannya sangat bagus. Jadi begini, Om Swastiastu. Jadi begini ya, ayo ibunya bisa sembuh dan bisa diobati. Sering sekali saya mengatakan kepada Semeton Sami, makanya tiang juga seorang penuntun, saya penuntun umat, mereka yang kebingungan, tapakan yang baru ngiring mungkin bingung, dan orang yang punya usaha tak kunjung ada hasil, dan lain-lain. Jadi intinya begini Ayu ya, saya kembali ke pertanyaan Ayu. Sering sekali saya mengatakan tiada penyakit tanpa obat, ya, dan tiada masalah tanpa solusi. Intinya pastinya ibunya Ayu ini, kalau saya boleh tahu dulu ya, saya tanya dulu lagi sekali. Ayu, ibunya kerjanya apa dari muda sampai sekarang? Apa aja pekerjaannya ya? Jadi sekalian saya jawab lah. Karena ini bisa diobati ya. Ini bisa diobati. Ayu, coba tanya ke ibu, apa sih pekerjaannya ibu? Biar sekalian saya kupas ya. Jadi bertanyanya biar mendapatkan jawaban. Nah, ini dah. Memang banyak sekali orang-orang yang jualan, bahkan tadi juga ada pedagang nasi yang saya obati itu banyak penyumbatan. Orang yang jualan kebanyakan terkena penyakit jantung. Kenapa? Karena mereka duduknya terlalu lama dan atau berdirinya terlalu lama. Jadi dua-duanya ini musuh manusia. Duduk terlalu lama salah, berdiri terlalu lama salah. Jadi biar tidak menjadi masalah, bagaimana? Harus setiap 3 bulan sekali dan atau setiap bulan periksalah tubuh Anda. Sama kayak mobil diperiksa ke bengkel. Kalau tubuh diperiksa ke orang yang paham. Contohnya seperti saya. Jadi yang jelas Ayu, ibunya Ayu itu sudah ada banyak penyumbatan di pembuluh darah ya, terutama di areal pinggang ke bawah dan juga tubuh samping kiri, samping kanan, dan juga pundak. Yang disebut penyempitan, saya lihat dulu penyempitan apa tadinya? Tandung punggung sing mencapai yakin tahun sesuai dengan sakit jantung, sebabnya tidak punya. Jadi yang dibilang penyempitan itu bukan penyempitan sebenarnya ya. Bukan penyempitan Ayu ya. Itu bukan penyempitan. Saya pastikan itu sudah terjadi radang namanya. Terjadi radang, akhirnya kalau radang atau besar otomatis sempit ya. Biar nggak terlalu serem lah. Penyempitan tapi nggak dijelasin. Kalau Pak Jero bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi kalau bisa Ayu secepatnya tangkil ke Candi Dase, secepatnya Pak Jero buka penyumbatan-penyumbatan pembuluh darahnya sehingga tidak fatal nanti ya. Karena dari penyempitan kalau dibiarkan bisa terjadi serangan jantung dan atau jantung bocor dan atau stroke. Ya, Ayu, nomor telepon saya sudah saya isi tadi di komen ya. Kasihan sekali
mudah-mudahan Tuhan memberkati dan ibu sembuh ya. Ratna Dewi, Om Swastiastu Pak Jero, tiang izin konsultasi. Sarang Pak Jero, tiang medui penyakit penyempitan katup di jantung. Sampun 7 tahun, apa bisa sembuh? Om Swastiastu, astung kareh bisa, tidak ada yang tidak bisa. Pastinya setiap sesuatu yang terjadi itu ada pemicunya. Jadi pemicunya apa? Kalau masalah jantung, otomatis ya penyumbatan. Ya, ingat itu. Kalau sudah jantung yang fungsinya dia hanya mengalirkan pembuluh darah, mengalirkan darah. Kalau sampai dia sakit berarti sudah jelas terjadi yang namanya sakit jantung, dan atau karena salah pola makan. Nomor WA tadi sudah saya isi ya, saya isi lagi ya, 082 236 337 301. Itu WA saya ya. Tidak perlu lagi nanya alamat, karena WA saya WA bisnis. Di saat Anda kirim WA, Swastiastu Pak Jero, nama saya Ayu dari Tabanan, nanti otomatis akan dijawab oleh WA. Jika Anda mau tangkil, sarananya ini, alamatnya ini. Itu ya. Jadi untuk Ratna, penyempitan katup jantung itu sama aja, semuanya sama. Itu adalah sudah terjadi peradangan ya. Dan biasanya kalau sudah penyempitan seperti itu, ya bisa dibilang pola makannya harus sudah dirubah ya. Nanti di sini akan sekaligus dituntun tata cara menjaga kesehatan. Mungkin orang yang sakit jantung itu sudah depresi, nanti jiwanya yang sudah sakit akan dituntun dan disembuhkan dulu. Jadi akhirnya seluruh masalah dalam tubuhnya akan dibongkar di sini. Itulah luar biasanya pengobatan di sini Astungkare atas bimbingan dan restu Sang Yang Lelangit ya. Putu Bali Driver, Om Swastiastu Jero, salam rahayu. Izin tiang shift nomor WA. Inggih, nomor WA titiang untuk umat sedharma yang membutuhkan. Saya hanya melayani orang yang ingin dilayani. Saya hanya mengobati orang yang ingin sembuh ya. Sekali lagi, saya hanya melayani orang yang ingin dilayani. Saya hanya mengobati orang yang ingin sembuh. Tidak ingin coba-coba. Bahkan kemarin kalau ada pasien saya sudah sakit jantung, jantungnya bocor 25 tahun, sudah diobati, sudah ada perubahan drastis, tapi makannya tidak mau dikontrol. Saya marah. Saya katakan sama dia, kalau kamu tidak bisa mengikuti aturan saya, silahkan jangan lagi berobat dengan saya. Berobatlah ke dokter. Itu bukan marah ya. Itu adalah tanda kasih sayang seorang balian kepada pasiennya. Ingat, 25 tahun menderita sakit jantung dan jantungnya sudah bocor. Bahkan dia jalan 3 meter aja sesak napas. Astungkare pas datang ke Candi Dase, dia langsung kumat sesak napas. Saya colek dengan tangan saya ini. Saya colek begini, dia ada sensasi terbakar. Dan setelah itu Astungkare sudah membaik. Sayangnya beliau lebih sayang mulutnya daripada penyakitnya. Saya sempat kecewa. Sekali lagi, kalau siapapun yang berobat ke saya, jika belum ingin sembuh jangan datang. Ya. Karena di saya ada aturan, tidak boleh makan gini, tidak boleh makan gini.
Kalau saya semakin cepat pasien saya sembuh, saya semakin senang. Bukannya harus lama-lama. Gitu. Jadi bentuk kasih sayang seorang juru gede sarjana, ia akan marah. Apalagi ada laporan istri saya katanya enggak ada nafsu makan gitu. Tapi dia minta masakan Padang. Istri saya tidak ada nafsu makan. Tapi dia minta masakan Padang. Apa ini? Langsung saya marah. Kalau Anda benar-benar tidak ada nafsu makan, makanan dari surga pun tidak akan lo makan, kan gitu ya. Benar nggak? Makanya saya marah. Kalau ibu tidak mau mengikuti aturan saya, lebih baik berobat ke dokter saja. Saya bilang begitu. Kenapa? Itu bahasa kasih sayang namanya, bukan bahasa marah. Maksud saya biar orang itu mau, biar cepat sembuh. 25 tahun sakit semeton, tidak pendek. 25 tahun. Mas Tungkare setelah berobat di tempat saya, dia sudah ada peningkatan berat badan 1 kilo. Putu Bali Driver Swastiastu jero salam rahayu izin tiang save nomor WA. Inggih. Ring semeton tiang sami. Silahkan save nomor WA saya. Karena cepat atau lambat akan ada saja saudara-saudara kita yang butuh pertolongan. Ya setidaknya kita bisa saling membantu gitu. Saya sebagai pengayah akan selalu siap ngayah. Bahkan saya tidak pernah libur. Sampai detik ini saya tidak pernah libur. Tidak ada hari libur untuk saya. Tidak ada pasah beteng kajeng. Jalan terus. Saya hanya libur sehari waktu itu, waktu istri saya mewinten. Dan itu pun mau ada yang berobat pagi dan sorenya, saya tolak. Yang pagi saya tolak, yang sore saya ditelepon saya tidak angkat. Karena memang hari itu saya sudah bilang selama 2 minggu saya akan tutup pengobatan. Nah, tapi setelah itu bahkan kalender saya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sudah full bookingan pengobatan. Jadi intinya apa? Saya semangat dan ikhlas ngayah 22 tahun. Tuhan menghukum saya sampai akhirnya saya paham. Ya. 22 tahun. Kurang lebih ya. Saya terus minta tempo. Akhirnya saya dinolkan sampai 7 kali. Ya sekarang saya Tungkare sudah paham kenapa Tuhan menghukum saya. Kenapa saya menderita dari kecil. Semua penderitaan saya, kesuksesan saya dinolkan beberapa kali. Itu semua adalah bagian dari proses pematangan jiwa. Agar supaya saya bisa menjadi seorang penuntun umat. Ya. Jadi keseharian saya adalah menuntun mereka yang butuh tuntunan dan yang meminta dituntun ya. Jadi saya hanya sekali lagi hanya ngayahin orang yang membutuhkan. Ngapain orang tidak membutuhkan dikasih gitu modelnya. Kan artinya tidak sesuai ya. Kalau dia membutuhkan saya, dia datang ya saya layani dengan ikhlas, dengan semangat 45. Bahkan kemarin itu sampai jam 2 pagi pengobatannya. Ya mau bagaimana, namanya aja ngayah. Nah ini lagi luar biasa. Tadi ada yang nanya begini, Pak Jero, dengarkan lagi ya. Ini pertanyaannya tadi, Pak Jero, ngayah, apakah kalau ngayah itu harus berisi sesari? Pertanyaannya, apakah kalau ngayah itu memikirkan sesari? Apa yang harus saya jawab?
Tapi saya jawab tadi. Saya seorang tapakan yang sudah dinolkan 7 kali, sekarang tinggal di kos-kosan. Pengobatannya di kos-kosan. Masih saja ada bertanya, "Ngayah, apakah lagi meminta sesari?" Apakah ada yang seseorang di dunia ini yang pernah memikirkan nasib seorang pengayah yang ia ngayah jiwanya dipertaruhkan? Apakah ada yang memikirkan itu? Kenapa semua minta gratisan? Kenapa ketulusan seorang pengayah dipertanyakan? Saya selalu mengatakan, walaupun saya miskin harta, tapi saya memiliki jiwa kaya raya. Saya tidak pernah mengemis. Bahkan pengobatan saya tidak terbatas harganya, tidak berisi angka, tidak berisi harga. Karena apa? Karena pengobatan saya menyelamatkan jiwa manusia. Jiwa manusia itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Kalau saya bilang pengobatan saya harganya 2 juta, itu terlalu murah. Kalau saya bilang pengobatan harganya 10 juta, itu terlalu murah. Karena sangat mahallah pengobatan saya, tidak berisi angka. Elingang nih. Jadi, kalau Anda datang ke tempat saya untuk merobat, apa yang harus dibawa? 1 canang sari, 2 rokok sampurna atau rokok inmil, 3 asap atau dupa, 4 air mineral tanggung, 5 wajib sesari seikhlasnya, sepantasnya, sesuai dengan kemampuan Anda. Walaupun Anda membawa mobil mewah, tapi kemampuan Anda hanya 2.000, silakan isi 2.000. Walaupun Anda punya rumah reot, tetapi Anda ikhlasnya 100.000, silakan isi 100.000. Jadi, Anda tahu sendiri harga diri Anda. Ingat itu ya. Jangan sekali lagi menanyakan sesari kepada saya. Saya tidak pernah matok sesari karena pengobatan saya sangat mahal. Sampai tidak ada angka yang pantas untuk saya tulis. Saya mantan manajer nightclub 16 tahun. Saya seorang dosen ya. Jangan ajari saya lagi tentang welas asih atau kasih sayang. Saya sudah pernah jaya dulu. Dan saya mewakili seluruh tapakan di seluruh Indonesia, di seluruh Bali. Hargailah seorang tapakan. Lihat anak ini. Rumah aja nggak punya. Tapi dia ngayah dengan ikhlas. Apakah Anda yang beruang tidak ingin melihat anak ini yang ngayah dengan ikhlas ini bisa beli rumah? Atau Anda sendiri punya tanah yang banyak, sumbangkan tanah Anda. Atau Anda punya uang, sumbangkan uang Anda agar anak ini punya rumah yang layak, agar bisa ngayah. Dan rumah itu akan menjadi surganya banyak umat. Jadi itu bisa mengangkat derajat Anda sampai Anda mati 100 tahun pun. Kekayaan Anda yang sedikit itu disumbangkan kepada seorang pengayah akan membuat keturunan Anda semua merasakan karma baiknya. Jangan Anda menghina seorang pengayah ya. Jangan lagi menanyakan keikhlasan seorang pengayah. Saya sudah buang semua. Bahkan kalau saya mau, kapanpun saya masih bisa jadi manajer. Tapi sudah saya buang semua itu. Kenapa lagi kok ada saja? Ada saja yang menanyakan apakah
Kalau ngayah itu sesari apa sesari? Jangan lagi semeton. Tolong jangan lagi. Jangan kau sakiti seorang pengayah. Saya tidak pernah merasa sakit. Dan saya juga saya sudah tidak punya rasa. Yang ada hanya rasa cinta, welas asih, peduli. Ya. Jadi semeton tiang, siapapun Anda, saudaraku yang terkasih. Jangan lagi menanyakan keikhlasan seorang pengayah. Dan jangan lagi nanya angka kepada saya. Saya hanya mewajibkan Anda mengisi sesari. Karena Anda sendiri tahu harga Anda. Dan Anda sendiri tahu kemampuan Anda. Jadi jika Anda membawa mobil mewah, menghargai diri Anda 50.000, tetapi di dompet Anda ada uang 5 juta, ya segitulah harga dirimu. Jadi saya selalu mengatakan, kenapa Pak Jero tidak ngisi harga? Kayak balian lain ada yang 400, ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Saya ketawa. Kalau saya mah boleh, saya ngisi harga. Tapi kalau sama semeton sami tidak. Kenapa? Karena saya ikhlas ngayah. Tapi saya jawab gini aja. Ampure, yang tidak ngisi harga karena pengobatan saya mahal. Sampai tidak berisi harga. Ya, apakah kalau saya bilang 1 juta, apakah nyawa Anda 1 juta? Jika Anda sudah mau mati dan sembuhnya di sini, apakah Anda bisa membayar nyawa Anda? Kan tidak. Apakah Anda bisa membayangkan jika Anda sudah sakit 25 tahun dan sekarang Anda menghargai seorang tapakan dengan harga yang tidak semestinya? Apakah masih mempertanyakan itu? Kalau saya semeton, saya Jero Gede Sarjana tidak pernah melihat sesari. Berapapun keikhlasan Anda, itu merupakan berkah bagi seorang tapakan seperti saya. Setidaknya saya bisa bayar kos. Walaupun Anda tidak memikirkan masa depan saya, dan mungkin akan selamanya saya pengobatan di kos, tidak apa-apa. Mungkin ini sudah menjadi karma saya. Jadi paham ya? Ampura semeton. Saya hanya ingin umat paham. Jangan pengayah itu diombang-ambing. Pengayah itu sudah diombang-ambing oleh beliau. Jangan lagi Anda mengombang-ambing kami. Saya sebagai pejuang ingin yang namanya memperjuangkan hak-hak pengayah. Bahkan ada yang diponis mati lagi 6 bulan. Sembuh. Sudah 9 tahun. 9 tahun yang lalu ya. Enggak. Ya pokoknya di atas 5 tahun lah. Langsung harus sembuh. Sudah diponis mati sama dokter. Gejala kanker rahim, gejala kanker payudara. Dan juga masalah yang lainnya. Bisa. Seluruh penyakit bisa. Sekali lagi, segala penyakit bisa. Asal Anda yakin dan asal Anda mau berproses. Jadi bisa Anda lihat video-video saya di YouTube. Dengan colek-colek aja mereka menjerit. Kenapa? Karena itu bukan saya. Saya masih tetap seperti dulu. Sama seperti kalian. Saya bukan orang sakti. Saya hanyalah tapakan puyung. Atau tapakan kosong. Atau gelas kosong. Jadi yang mengobati Anda itu bukan saya. Saya hanya dipinjam tubuh saya. Sama seperti selang. Siapakah yang menyiram si tumbuhan itu? Apakah si selang? Tidak. Tapi si air.
si selang hanya menjadi perpanjangan atau alatnya si air. Sama juga seperti saya. Saya ini tapakan kosong. Mantan manajer ini bisa tanya dah di Lopina, di mana aja tanya. Jero, kalau di Lopina saya terkenal jero kompor. Ya. Kalau di Tabanan saya namanya Gede Alu. Jadi kemana-mana saya dikasih nama baru. Jadi itu intinya semeton ya. Ampura niki saya sedikit melebar ngomongnya karena masih saja ada yang mempertanyakan. Aneh sekali. Kalau Anda ingin sembuh ya ada harga untuk itu. Masa saya harus ngomong? Orang kencing aja sekarang bayar. Tapi sekali lagi jika Anda memang benar-benar tidak punya uang, jika Anda benar-benar orang miskin, Tuhan saksinya seluruh keluarga Anda saya tanggung pengobatannya. Alias pengobatan gratis. Siapapun Anda yang sakit ingin berobat benar-benar tidak punya Tuhan saksinya. Saya jero Balian Hilir, jero Gede Sarjana tidak punya tanah sejengkal pun, tidak punya tanah, tidak punya rumah, siap mengobati Anda gratis. Jadi saya live ini. Biar tidak ada lagi bahasa Pak Jero Sarjana dihinalah, dibilang Balian Udu lah. Ada saja yang menghina saya, tapi tidak apa-apa, sukseme. Balian Udu ini sehari pun tidak pernah istirahat karena banyak yang datang. Ada saja yang percaya, ada saja yang berobat ke sini. Tidak apa-apa. Saya ini sudah menjadi manusia kalis yang tak akan mabuk oleh pujian, yang tak akan marah saat dihina, yang tak akan dendam saat disakiti. Saya sudah melewati semuanya itu, saudaraku semua. Astungkare, sekarang saya sudah ikhlas ngayah menjadi penuntun umat yang butuh tuntunan. Menjadi penuntun umat yang perlu solusi. Dan juga mengobati ia yang ingin disembuhkan. Melalui saya, perantara penyembuhannya tentu saja dilakukan oleh Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Inggih sekali lagi saya mohon maaf atas mungkin ada bahasa-bahasa saya yang menyinggung semeton sami, yang dengan rendah hati dan dari lubuk hati yang paling dalam meminta maaf jika ada salah-salah kata ya. Intinya semua sifatnya pemahaman, penyadaran agar tidak menjadi manusia yang ingin enak-enaknya aja. Ingin sembuh, takut mengeluarkan uang. Benar nggak? Ingin dihargai, tapi tak bisa menghargai orang lain. Ingat, sudah banyak buktinya orang yang tidak menghargai tapakan, dia padahal punya, tapi tidak menghargai, maka ia tidak disembuhkan. Saya sudah membuktikan. Ternyata beliau, saya sudah bilang saya ikhlas, beliau yang tidak ikhlas. Artinya apa? Ada campur tangan Tuhan di sana. Ya. Jadi jangan sekali-kali nyampahang tapakan. Saya sudah beberapa kali membuktikan orang kaya punya segalanya, mobil mewah, tapi tidak dihargai. Saat itu saya yang datang ke rumahnya ya. Saya yang datang ke rumahnya. Kalau sekarang kan saya sudah tidak kemana-mana nih. Jadi beda cerita ya. Pengobatan saya datang ke rumahnya dan tidak dihargai. Itu sangat luar biasa. Walaupun saya sudah sembah sama beliau, sujud sama Tuhan,
saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Ternyata bencana menimpa, beliau yang tidak ikhlas. Itu benar-benar nyata terjadi. Jadi saya sampai memohon tolong. Saya anggap ini ujian perjalanan spiritual saya. Saya ikhlas. Tapi tetap saja beliau tidak ikhlas. Tapakannya tidak dihargai. Datang jauh-jauh. Meninggalkan istri, bawa sepeda motor, kehujanan, kepanasan, tapi tidak dihargai. Maka Tuhan pun memberikan harga yang pantas untuk orang itu. Hingga sementara yang sarasami, nanti biar tidak ada banyak kesalahan kata dari saya. Intinya, tiada manusia yang luput dari kesalahannya, tetapi tiada batasan untuk manusia untuk menata diri dan untuk belajar. Saya akan selalu siap membimbing siapapun yang butuh bimbingan, anaknya nakal, masalah keluarga, masalah perusahaan, atau masalah yang lainnya. Saya selalu siap, tapi maaf, sekarang saya sudah tidak bisa lagi melakukan pengobatan keliling dan atau datang. Karena setiap harinya, bahkan saya masih belum cuci muka sudah ada yang datang ya. Jadi intinya saya mohon maaf bagi teman-teman yang terutama yang di Denpasar yang WA saya, Pak Jero kapan pengobatan ke Denpasar? Kalau dulu saya masih perjalanan spiritual masih bisa keliling. Sekarang mohon maaf pengobatannya di tempat sederhana ini saja. Ya. Swastiastu dek Sepang-Sepang saudaraku yang ada di Sepang yang sudah pernah merasakan sensasi pengobatan jeruk balian healer ya. Sepenapi gatre saudaraku, semoga sehat lan rahayu. Kalau Edi Pendra patut pisan Pak Jero nggih semua ampuran iki. Karena tadi fokus ngomong ya. Intinya untuk semeton sami yang telah nonton live ya acara yang niki, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon diingatkan jika saya ada kesalahan. Intinya tiada niat ingin merasa paling pintar. Tiada niat ingin menyalahkan siapapun, tapi ini sifatnya memberikan pemahaman, memberikan pembelajaran dan juga bimbingan ya, agar setidaknya setelah ini tidak lagi kita melakukan hal-hal yang tak penting atau malah menyakiti perasaan kita sendiri dan atau mungkin menghina saudara kita sendiri. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tatua masih kalian semua saudaraku. Mohon pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu.